Shalom, puji Tuhan, Bapak kasih Tuhan, kembali kita boleh beribadah pada hari ini. Ya, mari kita sudah memuji muliakan Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama menelaah akan firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari saya undang kembali kita berdoa. Ya. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu. Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengar apa kata firman Tuhan. Sebelumnya kiranya Tuhan Yesus, Kau siapkan hati dan pikiran kami. Berikan hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk kami mendengar dan menelaahkan firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Terlebih hati hamba-Mu, kiranya boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh tersampaikan dan memberkati, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, Bapak dan kasih Tuhan, kita akan menelaahkan kata firman Tuhan. Ya, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan tentang pelayanan. Ya. Pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan gampang-gampang susah. Ya. Sehingga kita perlu meneladani orang-orang atau pendahulu kita, para nabi, para rasul yang telah melayani dan teruji pelayanannya sehingga dicatat di dalam Alkitab. Ya. Untuk itu hari ini kita akan pelajari tentang teladan Rasul Paulus. Ya. Teladan Rasul Paulus dalam pelayanan. Ya. Bapak dikasih Tuhan, pelayanan ini pada akhir-akhir ini seringkali menjadi tren khususnya bagi anak-anak Tuhan, anak-anak muda. Ya, kalau ditanya kemana? Oh, pelayanan. Lagi di mana? Lagi pelayanan. Ya, hobimu apa? Pelayanan. Ya. Tetapi banyak juga kita temui ibu bapak yang dikasih Tuhan. Pelayanan, tetapi kurang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Oleh karena itu, ibu bapak dikasih Tuhan, pada hari ini kita belajar apa kata firman Tuhan, apa kata Alkitab, ya, bukan apa kata saya, ya. Karena kalau kata saya berarti kan sangat subjektif. Tapi kita belajar apa kata firman Tuhan. Dan hal ini pada hari ini saya akan sampaikan tentang pelajaran tentang Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus, ya. Di dalam pelayanannya hambanya memberikan teladan, ya. Bahkan dia katakan, contohlah aku, teladanilah aku, kata Rasul Paulus, ya. Bapak kasih Tuhan, kadang-kadang memang pelayanan ini, yang saya kata tadi gampang-gampang susah. Ada pelayanan yang seringkali membebani orang yang dilayani, ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh, katakanlah kita yang mengundang, oh harus begini, harus begini, harus begini, ya. Tetapi mari kita belajar apa kata firman Tuhan, ya. Bapak dikasih Tuhan, bagaimana pelayanan benar, kita akan belajar tentang Rasul Paulus, ya. Beberapa hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus kita akan pelajari satu persatu, ya. Yang pertama, ya, kita akan beberapa hal yang kita akan pelajari tentang Rasul Paulus. Banyak hal yang dilakukannya, tetapi karena waktu kita akan pelajari beberapa saja yang penting, ya, yang perlu saudara dan khususnya juga saya untuk meneladinya, menirunya, mencontohnya. Bagaimana sih pelayanan itu, ya. Bapak yang kasih Tuhan, ya, yang pertama di sini Alkitab menulis bahwa Paulus itu melayani dengan kerendahan hati.
Ya, ini kunci utama di dalam kita melayani Tuhan. Ya, Bapak, sebelum saya lanjutkan, ya, kalau gitu untuk pelayan-pelayan Tuhan, tidak. Firman Tuhan ini untuk saudara semuanya dan untuk saya, ya. Karena gereja kita, visinya adalah keluarga yang melayani. Jadi ibu bapak semua beserta keluarga adalah pelayan-pelayan Tuhan, ya. Jadi jangan, aku ini cuma biasa, aku ini tidak bisa apa-apa. Tidak. Ya, gereja kita punya visi bahwa keluarga kita, semua keluarga di Bethesda Gateway adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tinggal sesuai dengan talenta, ataupun bakat, ataupun kesanggupan kita masing-masing. Tuhan akan tentukan kita melayani di bidang apa. Ya. Sekali lagi Ibu Bapak, mari kita contoh Rasul Paulus, di mana yang pertama yaitu Paulus itu melayani dengan kerendahan hati, ya. Tanpa kerendahan hati, pelayanan seringkali terjadi benturan-benturan, ya. Benturan seringkali antar pelayan bisa benturan, ya. Atau dengan jemaat ataupun dengan siapapun, ya. Kalau kita melayani tidak dengan kerendahan hati, ya. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita teladani Rasul Paulus. Dia melayani dengan kerendahan hati. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia melayani tidak hanya kerendahan hati, tetapi dengan mencucurkan air mata. Ya, penuh dengan pengorbanan. Ya, mungkin harga diri, mungkin apapun. Ya, dia sampaikan pelayanan itu dengan kerendahan hati. Ya, kita baca kisah para rasul pasal 20 ayat 19 mengatakan demikian. Ya. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ya. Bahkan dalam pelayanan Rasul Paulus, ya katakanlah di penjara, diancam, akan dibunuh dan lain sebagainya. Dia melayani dengan kerendahan hati, melayani dengan mencucurkan air mata. Ya, Ibu Bapak, Saudara yang saya kasih, ya, mari di dalam saudara dan saya melayani Tuhan. Mari layani dengan kerendahan hati. Ya, jangan merasa, waduh, aku ini pendeta, aku ini sekolahnya tinggi, aku ini bagaimana, aku ini penting. Ya, di mata Tuhan semuanya sama. Ya, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melayani Tuhan dimanapun saudara ditempatkan. Ya, mungkin di masa pandemi ini kita kurang bertemu, kurang tatap muka. Tapi dimanapun saudara berada, kita bisa melayani Tuhan. Ya, dengan tetangga, dengan apapun juga, dengan siapapun, di kantor, dimanapun, kita bisa melayani Tuhan. Dengan perkataan kita, dengan doa kita, bahkan dengan segala yang kita lakukan itu mencerminkan kita melayani Tuhan, ya. Jadi jauhkan kita melayani Tuhan dengan kesombongan, ya. Ya, jangan bicara mungkin, wah kalau enggak ada aku tutup gereja ini, ya. Tidak, ya. Tidak, ya. Gereja semuanya adalah milik Tuhan. Siapapun Tuhan bisa pakai. Jadi mari dengan segala kerendahan hati kita layani Tuhan. Tugas apa saja, ya. Tugas apa saja, ya. Usher lah, ya. Pemain musik lah, ya. Tim recording, semuanya di hadapan Tuhan adalah nilainya adalah sama, ya. Mari kita layani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ya. Jadi dengan kerendahan hati, ya. Orang ada ngomong, waduh, aku merendahkan hati, tapi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan yang dikatakan. Terus orang ngomong, oh itu merendahkan diri di puncak bukit, gitu ya. Jadi merendahkan diri tapi di puncak bukit, ya tetap tinggi, ya tetap tinggi. Tapi benar-benar kita teladani, ya bahkan Yesus sendiri, ya turun ke dunia melepaskan hak-haknya sebagai anak Allah, ya bahkan mengambil rupa seorang hamba, ya bahkan dia rela
mati di kayu salib. Ya. Melepaskan hanya untuk melayani Bapaknya. Ya. Kalau Yesus sendiri merendahkan diri, merendahkan hati seperti itu. Mari kita sebagai anak-anaknya, kita murid-muridnya, kita meneladani. Ya. Meneladani Yesus, hari ini kita meneladani Rasul Paulus. Yaitu dengan merendahkan hati. Ya. Yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak dikasih Tuhan, Rasul Paulus tidak pernah melalaikan tugas. Ya. Di mana Paulus mengatakan bahwa meskipun banyak halangan dan rintangan, ya, bahkan ancaman pembunuhan, ia tidak pernah melalaikan tugas yang ia lakukan. Ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan. Jangan sampai kita ini punya jabatan. Ya, punya tugas, tapi kita tidak pernah lakukan. Ya, percuma, ya, percuma. Jadi, mari kita teladani Rasul Paulus. Dia tidak pernah lalai melakukan tugas pelayanannya. Ya. Dikatakan banyak ancaman, banyak bahkan ancaman pembunuhan. Dia tidak pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Ya, Bapak, saudara kasih Tuhan. Ancaman pembunuhan itu di mana-mana, ya. Di mana-mana. Makanya kita harus tetap menyerahkan pelayanan kita juga di dalam tangan Tuhan, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-20, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Ya, Rasul Paulus melayani, baik di muka umum, mungkin sekarang ibadah raya begitu, atau di rumah-rumah kamu. Ya, kelompok sel, kalau di gereja kita FC, ya, Family Christ. Dia melayani di kelompok kecil, kelompok besar, dimanapun di tempat umum. Dia tidak pernah melalaikan tugas pelayanannya. Ya, dikatakan sungguh pun demikian, maksudnya adalah ada ancaman, ada apapun. Paulus tidak pernah melalaikan pelayanannya. Tidak pernah lalai. Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Kadang-kadang kita ini lalai. Ya, ada jadwal. Ternyata tidak datang. Ya. Waduh, lupa. Waduh, kesiangan bangunnya. Ya. Ibu Bapak, kita melayani di negara yang damai, kita bebas melayani. Tapi seringkali kita lalai. Jadwalnya ada, tapi orangnya tidak pernah hadir. Ya. Oleh karena itu, mari kalau kita sudah terima tugas, ya, kita mau mulai pelayanan punya tugas. Mari layani dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan jabatan mau tapi tugasnya tidak mau, ya. Selalu di dalam pekerjaan apapun termasuk sekuler, termasuk pekerjaan Tuhan ada hak dan kewajiban, ya. Jadi jangan kita cuma memikirkan haknya kita tanpa kita melakukan kewajiban kita, ya. Rasul Paulus di sini mengatakan dia tidak pernah lalai. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ya, tidak lalai melayani, tidak lalai memberitakan firman Tuhan. Ya, tidak lalai melakukan hal-hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, hari ini kita mencoba untuk mengajak Ibu Bapak belajar bagaimana melayani, ya, dengan sebaik-baiknya, ya. Tidak hanya Ibu Bapak semuanya, saya pun sampai hari ini saya tetap belajar. Ya. Karena tidak akan sempurna, ya. Kita boleh belajar terus, ya. Belajar itu seumur hidup, ya. Jadi kita terus belajar melayani. Kurang sempurna kita sempurnakan karena tidak ada satupun kita yang sempurna, ya. Tidak ada satupun kita yang sempurna. Kita pasti ada kekurangannya, ya. Tapi biarlah di dalam kekurangan ini kita mencoba untuk upgrade kita, ya, upgrade diri sendiri.
tema beberapa tahun yang lalu, the next level. Kita naik level ya untuk bisa melayani dengan lebih baik lagi ya. Yang ketiga, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, Rasul Paulus itu senantiasa bersaksi. Senantiasa bersaksi. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tidak terlepas daripada tugas untuk bersaksi ya. Baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan kita. Ya, yang saya katakan tadi, kalau orang itu fasih berkata-kata, mari kita saksi dengan kata-kata. Tapi ada yang tidak bisa mungkin berkata-kata dengan baik, atau malu atau tidak berani, masih ada cara, yaitu bersaksi dengan perbuatan kita. Ya, sehingga orang lain melihat kita adalah anak-anak Tuhan. Oh, orang itu kok apik ya. Oh, ternyata dia itu anak-anak Tuhan. Itu kan saksi, ya. Firman Tuhan juga mengatakan sehingga mereka melihat perbuatan baik kita dan akhirnya mereka mempermuliakan Bapa di surga, ya. Jadi perbuatan baik kita dilihat banyak orang dan mereka akan mempermuliakan Bapa di surga. Ini bersaksi dengan perbuatan kita, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Kisah 20 ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan, ya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia katakan tidak hanya bersaksi, tapi Rasul Paulus mengatakan aku senantiasa bersaksi, ya. Senantiasa itu selalu, ya, selalu always, ya. Selalu atau senantiasa bersaksi kepada siapapun, ya, baik dengan perkataan atau perbuatan kita, ya. Lihat situasi juga, ya. Kita bersaksi harus juga bijak. Jangan sampai kita membuat orang lain ataupun agama lain menjadi tersinggung dan lain sebagainya. Ada metode, ada cara yang harus kita lakukan, Ibu Bapak, dan lakukan dengan penuh kasih. Ya, dikatakan Rasul Paulus senantiasa bersaksi, aku senantiasa bersaksi pada orang Yahudi dan kepada orang Yunani, supaya mereka bertobat pada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, tugas saudara dan saya adalah bersaksi. Di keluarga kita, tetangga, mungkin orang kantor, apapun, ya, mari kita belajar. Kalau tidak berani dengan kata-kata, saya katakan dengan perbuatan kita. Mari saudara dan saya menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, jangan sampai kita ini tidak menjadi teladan. Ya, mungkin di kantor orang lihat, loh katanya orang Kristen, kok bolosan misalkan ya, kok korupsi gitu ya. Ini kan tidak menjadi contoh. Ya, mari dimanapun saudara dan saya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi, menjadi contoh bagi banyak orang, ya. Selanjutnya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, yang keempat, ya, yang keempat, ya. Rasul Paulus di sini di Alkitab mencatat dia tidak menghiraukan nyawanya dalam menyelesaikan tugas pelayanan, ya. Dia tidak menghiraukan nyawanya sekalipun, walaupun di sini, ya, keadaan pada waktu itu, ancaman, pembunuhan, penjara, itu terus menghampiri Rasul Paulus. Tapi dia tidak menghiraukan nyawanya. Ya, bahkan Rasul Paulus mengatakan ia tidak menghiraukan nyawanya sendiri, asal saja dapat mencapai garis akhir. Ya, ini penting. Ya, orang kalau lari maraton, ya, katakanlah 10K gitu, 10 km, ya. Dia harus tidak hanya cepat, tetapi harus bisa mencapai finish. Kalaupun dia dengan kecepatan yang tinggi, tetapi ini ada 10 kilo. Ternyata dia 9 kilo, 9,9 kilo misalkan, kurang 100 meter. Dia pingsan, atau dia berhenti kelelahan. Saudaraku, meskipun dia tercepat, dia tidak mencapai finish. Jadi
seperti pelari itu ada finishnya. Demikian juga dalam pelayanan. Mari kita melayani sampai akhir. Ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak menghiraukan nyawanya sendiri asal saja dapat mencapai garis akhir. Ya, ini penting. Langkah pertama penting, ya. Tapi langkah terakhir itu sangat penting, ya. Memang tidak ada langkah terakhir, tidak dihului dengan langkah pertama. Langkah pertama penting. Keputusan untuk melayani, keputusan mengiring Tuhan itu langkah pertama. Tapi, Bu Bapak, langkah terakhir ini adalah sangat penting, terpenting. Jadi kalau kita mengiring Tuhan, kita juga mengakhiri hidup kita bersama Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, mari kita juga mengakhiri peran kita juga bersama dengan Tuhan. Ya, Kisah 20 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Rasul Paulus mengatakan dia tidak menghiraukan nyawanya sekalipun, ya, asal dia mencapai garis akhir. Ya, Bu Bapak dikasih Tuhan, apalagi hari-hari ini masa pandemi, ya. Jadi orang seperti paranoid, ya. Orang takut terpapar, takut tertular, ya, karena COVID ini memang kalau sudah kena parunya, udah nyakot katanya, sudah ventilator, katanya sudah kontrak, kan gitu ya. Bu Bapak, untuk itu kita tidak perlu takut, tapi kita harus tetap waspada, ya. Tetap hati-hati, jadi kalaupun melayani, ikuti protokol kesehatan, ya. Ikuti protokol kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya, ya. Bukannya kita terus gak apa-apa, gak apa-apa, Tuhan kan jaga, ya. Hati-hati, ya. Kita tidak mencobai Tuhan, ya. Kita tetap ikuti protokol kesehatan di dalam melayani Tuhan, ya. Jadi Bapak dikasih Tuhan, ya. Oleh karena itu diatur pada waktu nanti onsite ini, ya. Jaraknya, duduknya, ya. Apa yang dibutuhkan disiapkan dengan baik, ya. Tetapi Bapak dikasih Tuhan, biarlah kita juga, ya, saudara dan saya, mari kita teladani Rasul Paulus, ya. Dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ya, kata-kata ini, kalimat ini dikatakan menjelang kematian daripada Rasul Paulus. Harinya sudah dekat. Dia katakan, aku tidak menghiraukan nyawaku dalam menyelesaikan tugas pelayanan. Ya, dia adalah prajurit Kristus. Ya, kita tahu prajurit-prajurit komando itu dia intinya pantang pulang, ya, sebelum menang, ya. Bapak dikasih Tuhan, ya. Kalau dalam perang prajurit kemudian lari, namanya apa? Desersi, ya. Ditangkap oleh polisi militer, ya, karena dia melarikan dalam tugas, ya. Demikian juga saudara dan saya, mari kita belajar apa yang Rasul Paulus sudah berikan contoh, berikan teladan. Dia tidak hanya ngomong, tetapi dia melakukannya. Yang lebih tinggi siapa? Yesus Kristus. Ya. Dia melayani Bapa sampai garis akhir. Ya. Dia mengajar, dia menyembuhkan, dia buat mukjizat. Akhirnya dia ditangkap, diadili dengan pengadilan yang sangat tidak adil. Kemudian disiksa, ya, dimahkotai duri, disuruh mikul salib, dicambuk, kemudian sampai di kayu salib, Golgota, ya. Di sana dia katakan sudah selesai, sudah genap. Dia menyelesaikan tugas Bapa sampai akhir, sampai titik darah yang penghabisan, ya. Bu Bapak yang kasih Tuhan,
Bisa melepaskan diri, bisa Tuhan. Tetapi dia taat kepada Bapaknya. Ya, dia lakukan tugas itu setahap sampai akhir, sampai selesai. Ya, sehingga penebusan dosa itu untuk saudara dan saya ini selesai. Ya, sudah selesai, sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan kasih dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, Bapak yang kasih Tuhan, mari kita terus mengucap syukur kepada Bapa di surga. Karena Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang luar biasa. Memberikan contoh teladan untuk melayani sampai akhir. Kemudian diteladani oleh Rasul Paulus. Rasul-rasul lain, Petrus, Yohanes, Andreas, semuanya. Ya, melayani sampai akhir. Ya, Bapak dikasih Tuhan. Kemudian selanjutnya, yang kelima, ini hampir sama dengan yang di atas tadi. Tidak lalai memberitakan firman Tuhan. Ya, salah satu tugas seorang anak-anak Tuhan adalah, atau hamba Tuhan adalah memberitakan kabar baik. Ya, Bapak, Kisah 20-27 mengatakan, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Tidak lalai memberitakan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan juga mengatakan, beritakan firman. Baik atau tidak baik waktunya. Mungkin kita, wah aku gak siap. Wah aku begini. Ya. Bapak yang dikasih Tuhan. Memberitakan firman Tuhan harus selalu dilakukan. Ya. Baik atau tidak baik waktunya. Ya. Jadi memang ini tantangan. Ya. Kalau waktunya tidak baik, kalau hati kita sedang tidak baik, bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan? Tapi firman Tuhan harus disampaikan. Ya, bagaimana caranya? Ya minta kekuatan Tuhan. Ya, Tuhan yang ngutus pasti Tuhan memberikan kekuatan. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Oleh karena itu mari, saudara dan saya saling mendoakan. Khususnya saya minta juga Ibu Bapak mendoakan saya supaya tetap kuat. Ya, tetap kuat. Tetap bisa setia melayani Tuhan. Ya. Karena manusia ini penuh dengan kelemahan. Ya. Kadang-kadang pasang surut, tetapi biarlah kalau kita saling mendoakan, kita makin hari makin kuat di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Ya. Yang keenam, ya. Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, yang keenam ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang perlu diteladani adalah menasihati. Menasihati dengan sepenuh hati dan jiwa. Ya. Menasihati, bukan memarahi, bukan menghakimi, bukan, tetapi menasihati dengan sepenuh hati dan jiwa. Ya. Salah satu tugas pelayanan adalah menasihati. Bukan mencela, ya. Bukan memojokkan, ya. Bukan selalu menyalahkan. Ya, tapi menasihati. Nasihat itu selalu ada solusi. Ya, kalau cuma menyalahkan saja banyak. Ya, orang Surabaya ngomong akeh tunggali, nyalahnya tok. Tapi benernya gak tahu. Ya, seringkali kan begitu. Orang itu memojokkan, menyalahkan tanpa memberi solusi. Tapi di sini teladan dari Paulus, Rasul yang luar biasa itu, menasihati dengan sepenuh hati dan jiwa. Ya, Rasul Paulus menasihati dengan mencucurkan air mata. Ya, dia berempati, dia ikut prihatin kalau orang itu punya masalah dan persoalan. Ya, tidak SMS katanya, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya, bukan seperti itu. Ya, jadi jangan ada di antara kita yang SMS. Ya, kalau temennya senang kita sedih. Kalau temennya sedih kita senang. Ya, namanya SMS. Ya, jangan ada yang SMS. Saya yakin bahwa jemaat Bethesda Gateway dan siapapun, ya pemirsa, pendengar firman Tuhan hari ini, tidak ada yang SMS ya. Kalau ada SMS, mari kita juga bertobat. Ya, Bapak dikasih Tuhan. Ya. Jadi kisah 20 ayat 31 mengatakan demikian, ya menasihati ini, tentang menasihati.
Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini luar biasa, ya. Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 31 dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dikatakan tiada henti-hentinya menasihati kamu, ya, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dia menasihati tiada henti. Dia menasihati tidak pernah putus asa. Tapi seringkali kita dinasihati, ya, sekali tidak mau nasihati lagi. Dinasihati lagi, tidak mau dinasihati lagi. Lama-lama bosen, ya. Sampai ada orang pernyataan yang sebetulnya tidak perlu kita contoh, tapi seringkali kita dengar. Nek kena ya dibina, nek tidak kena dibinasakan, katanya gitu, ya. Jadi nek isa dibina, nek tidak isa dibinasakan. Tapi Rasul Paulus tidak demikian. Dia tiada henti-hentinya menasihati. Dikatakan 3 tahun lamanya, siang malam, tiada henti-hentinya. Dia katakan menasihati dengan mencucurkan air mata. Ya, mari Bapak, kita teladani yang dilakukan Rasul Paulus, ya. Agak cepat supaya lebih cepat selesai, ya. Kemudian yang ketujuh, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Rasul Paulus ini melayani dengan tidak membebani siapapun, ya. Dalam pelayanannya Rasul Paulus membiayai perjalanannya sendiri dengan biaya sendiri. Dia bekerja, kita tahu Alkitab mencatat Rasul Paulus menjadi seorang tukang tenda. Membuat tenda, ya. Dia untuk membiayai perjalanan pelayanannya, juga membiayai teman-temannya, ya. Bapak, ini yang menjadi teladan. Saya pun meneladani Rasul Paulus, ya. Saya selaku hamba Tuhan, saya juga tidak mau membebani siapapun, termasuk ibu bapak semuanya, ya. Rasul Paulus tidak mau membebani. Dia bekerja untuk dirinya sendiri, bahkan untuk teman-teman sepelayanannya. Ya, pembuat tenda. Ya mungkin kalau sekarang properti gitu ya. Real estate apa gimana. Besar-besaran atau kecil-kecilan saya tidak tahu ya. Tapi dia membuat tenda untuk membiayai pelayanannya. Dia tidak mau membebani siapapun, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, di dalam Kisah 20, 33, 34, begini firman Tuhan, ya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun, dikatakan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Rasul Paulus tidak mau membebani emas, perak, pakaian. Dikatakan, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Sungguh luar biasa, ya. Bapak dikasih Tuhan. Puji Tuhan, ya, hamba Tuhan di Bethesda Gateway, ya. Kita melayani dengan sepenuh hati kita. Kita tidak mau membebani siapapun. Makanya terlebih di dalam pelayanan kedukaan, saya katakan jangan pernah menerima PK apapun. Ya, orang kedukaan perlu dilayani dengan baik. Ya, mereka sudah berduka terus dibebani dengan harus memberikan kepada kita. Ya, jangan. Ya, jadi mari kita teladani. Kita layani Tuhan. Apakah kalau sudah melayani kita menjadi miskin? Tidak. Ya, Tuhan memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Cara yang ajaib. Percayalah Tuhan memelihara hidup kita. Ya, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Yang ketujuh, kemudian yang 8. Melayani itu berkorban, ya. Hampir sama, ya. Dia mengajar bahwa terlebih bahagia memberi daripada menerima, ya. Tidak usah kita baca di dalam Kisah 20 ayat 35. Terlebih baik berbahagia memberi daripada menerima, ya. Ini dikutip oleh sahabat, ya, salah satu
pembicara, motivator. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di bawah tangan yang meminta. Di atas itu yang memberi. Terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi dalam pelayanan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita juga belajar berkorban, ya. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksakan, ya, kita melakukan lebih daripada yang kemampuan kita, ya, semampu kita, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, yang terakhir, ya, Paulus senantiasa berdoa di dalam melayani. Ya, dalam pelayanan ia mulai dengan doa dan diakhiri juga dengan ucapan syukur dan berdoa. Ya, Kisah 20 ayat 36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semuanya. Setelah mengajar, setelah melakukan sesuatu, dia selalu berdoa. Mengawali dengan doa, mengakhiri dengan doa. Ya, Bapak, ada 9 hal yang boleh kita pelajari pada hari ini, di mana kita meladani Rasul Paulus. Yang pertama, Paulus ya melayani dengan kerendahan hati. Kemudian dia tidak melalaikan tugas. Kemudian dia senantiasa bersaksi. Keempat, tidak menghiraukan nyawanya dalam melaksanakan tugas sampai garis akhir. Tidak lalai memberitakan firman Tuhan. Yang keenam, menasihati dengan sepenuh hati dan jiwa, ya. Ketujuh, melayani dengan tidak membebani siapapun, ya. Yang 8, melayani itu berkorban, ya. Dan yang ke-9, jangan lupa dalam setiap pelayanan, mari kita mulai dan akhiri juga dengan doa, ya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita mengaca. Dengan ini tadi kita lihat, oh ini sudah lakukan, ini belum, ini sudah, ini belum. Tapi percayalah, ya kita belajar, kita meneladani Rasul yang luar biasa. Ya penulis, sebagian besar kitab perjanjian baru adalah Rasul Paulus. Yang awalnya dia sangat membenci orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Tapi saat bertobat, dia benar-benar melakukan tugas pelayanan dengan segenap hati dan jiwanya. Ya, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur terima kasih atas segala firman-Mu Tuhan, yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Hamba-Mu selesai bicara, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh terus mengingatkan kami untuk kami menelaah apa kata firman Tuhan. Sehingga kami boleh belajar bagaimana melayani Tuhan seperti yang Rasul Paulus lakukan. Memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, kiranya apapun yang dikerjakan Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih Bapa dalam surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Kembali kita hari ini boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, hari ini kita ibadah online. Ya, sebetulnya sudah kita program bahwa hari ini adalah ibadah onsite terbatas, yaitu untuk teman-teman diaken dan keluarga. Namun melihat, mempertimbangkan, ya sehubungan dengan meningkatnya COVID ini, ya di Indonesia khususnya di Surabaya, Bangkalan, ya untuk mengantisipasi terjadinya penularan, maka saya mengambil keputusan untuk menunda ibadah onsite ini. Ya, sebetulnya semuanya sudah siap. Infrastruktur, penjernih udara, protokol kesehatan semuanya sudah disiapkan. Teman-teman yang melayani juga sudah disiapkan. Ya, demi keselamatan bersama, ya. Terpaksa saya menundanya kembali, ya. Bapak tetap berdoa kiranya COVID ini segera melandai, ya. Kemarin sudah melandai, kemudian menanjak begitu tingginya. Yang dulu sudah tidak pernah ketemu ambulans, saya beberapa hari ini ketemu, ya. 2, 1 ya ketemu, ya. Dan
rumah sakit di Surabaya sendiri sudah full ya, sehingga ada orang-orang yang keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit dan akhirnya tidak mendapatkannya ya. Jadi sabar Ibu Bapak ya, kita kembali ibadah online ya, tapi biarlah ibadah online ini tidak mengurangi makna ibadah itu sendiri ya. Mari kita tetap setia di dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing, sehingga kita boleh tetap juga berkomunikasi dengan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan lewat online ini ya. Doakan kiranya segera melandai dan kita boleh kembali ke gereja ya. Persiapan sistem pendaftaran dan lain-lain sudah siap ya, namun ya terpaksa kita tunda lagi ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan. Pesan saya tetap, mari jaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan ya. Sekarang lebih ketat lagi ya. Sekarang yang dulu kita tidak pernah dengar anak-anak kena, sekarang anak-anak juga kena ya. Jadi hati-hati juga dengan anak-anak kita ya, dengan pergaulan dengan teman-temannya ya, mari kita tetap jagai ya, jagai. Karena COVID varian Delta ini yang dari India ini lebih cepat menular dan lebih ganas. Oleh karena itu tetap waspada ya, kita tidak perlu ketakutan tapi waspada dan hati-hati ya, supaya kita tidak ataupun keluarga kita tidak ada satupun yang terpapar ya. Jadi tetap pakai masker ya, jaga jarak, sering cuci tangan ya dengan sabun dan air mengalir, dan jauhi kerumunan ya, jauhi kerumunan, karena di sana mungkin terjadi penularan-penularan yang tidak kita inginkan ya. Itu pengumuman tentang ibadah dan COVID, dan tetap berdoa untuk anak-anak kita ya, walau masih belum bisa tatap muka, karena juga boleh belajar di rumah lewat Zoom, lewat apapun metodenya, sehingga tetap bisa menimba ilmu ya. Berdoa untuk pemerintah kita, mulai Bapak Presiden sampai aparat yang terendah, kiranya boleh segera bisa mengatasi COVID ini dengan secepat-cepatnya ya. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain Bapak, saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini ya. Kami memuji Kami naikkan syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, atas selesainya ibadah kami pada hari ini, kami ucap syukur karena Engkau telah pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, dan Engkau sudah berkenan berfirman lewat hamba-Mu Tuhan. Memberkati teman-teman kami, anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, apapun pelayanan mereka pada hari ini, Tuhan memberkati. Demikian juga Tuhan berkati anak-anak-Mu, domba-domba-Mu, jemaat-Mu Tuhan yang boleh beribadah hari ini, walaupun masih online, walaupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati mereka, berikan ketekunan, berikan kesetiaan, boleh terus beribadah, walaupun dalam keadaan yang sulit, kami boleh tetap setia beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk umat-Mu, domba-domba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada.
Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Baik yang di rumah, baik di rumah sakit, baik keluarga yang sakit, semuanya dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Memberkati anak-anakmu yang kekurangan, Engkau cukupi, yang putus asa Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya semuanya selesai oleh kuat kuasa daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati anak-anak kami yang masih duduk bangku sekolah, bangku kuliah, untuk tetap tekun, tetap setia, tetap semangat di dalam belajar, sehingga mereka boleh mendapatkan ilmu dengan sebaik-baiknya walaupun belum tatap muka Tuhan. Berdoa untuk Bapak Presiden sampai Arafat yang terendah, kiranya Engkau memberkati, berikan hikmat sehingga dapat menyelesaikan persoalan COVID ini dengan secepat-cepatnya. Tuhan juga memberkati ibadah kami sepanjang minggu, ibadah Joyful Kid, ibadah Solid, YOC, Dewasa Muda, ibadah doa malam, FC. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, saatnya sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kiranya sebelum kami akhiri, turunkanlah berkat-Mu atas kami Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, terlebih memberkati pelayanan saudara, hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.